Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcing, nyababe, tuan dan nyonye. Kembali lagi bersama Jaring Channel. Kesempatan kali ini, Jaring Channel akan membahas dan mengulas tentang nama-nama tempat di Jakarta, histori dari tempat tersebut. Di tiap tempat wilayah Jakarta memiliki keunikan nama jalan, nama gang. Siapa yang tidak tahu tentang hal ini? Pasti semuanya tahu. Tapi, apakah kita tahu cerita dan histori dari tempat itu sendiri? Bagaimana ulasannya? Mari kita simak hanya di Jaring Channel. Sebelum kita memulai videonya, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe Anda adalah sebuah support bagi kami agar channel kami terus berkembang dan memberikan konten video yang menarik, menghibur, menambah wawasan serta pemahaman. Berikan like Anda jika Anda suka dengan video kami, tinggalkan komentar terbaik Anda, share jika menurut Anda konten kami bermanfaat. Langsung saja, mari kita simak, ambil posisi nyaman Anda, selamat menonton. Nah, cangcingnya babe, tuan dan nyonye, siapa nih yang tinggal di Penjaringan? Apakah kalian sudah tahu yang tinggal di Penjaringan tentang sejarah Penjaringan? Penjaringan sebagai tempat yang merupakan suatu kelurahan dan kecamatan di sebelah utara Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Mendengar kata Penjaringan, orang mungkin terbayang tentang aksi menjaring ikan di pantai atau lautan. Mungkin itu asal-usul nama tempat tersebut. Dari Jainuddin HM, dalam bukunya berjudul 2021 Asal-Usul Jakarta Tempat Tempo Dulu, diterbitkan pada Oktober 2012, tebal 377 halaman, menjelaskan nama Penjaringan di Teluk Jakarta sejak zaman penjajahan Belanda. Para nelayan pribumi memang terbiasa mencari ikan sebagai sumber nafkah dan kehidupannya. Untuk itu, mereka menggunakan jaring dan di daerah itu pula diproduksi oleh menangkap ikan paling sederhana. Nah, dari kenyataan itulah daerah tersebut kemudian diberi nama Penjaringan. Cerita lain juga menyebutkan bahwa nama Penjaringan berasal dari sebuah tempat yang terdapat jaring-jaring yang dijemur dan sedang diperbaiki di tepi pantai. Jaring-jaring tersebut ada yang terbuat dari benang nilon dan ada pula dari belahan bambu berukuran kecil-kecil. Semua jaring itu tak lain adalah milik para nelayan. Ayo kita ke Penjaringan mencari ikan, kata nelayan pada masa itu. Akhirnya warga sekitar pun menyebut nama tempat itu Penjaringan. Nah, selain di Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Penjaringan, ada juga namanya Kelurahan Pejagalan. Nah, bagi yang tinggal di Pejagalan, sudah tahu belum nih kisah daripada Pejagalan tersebut? Nah, jadi Kelurahan Pejagalan yang berada di salah satu kelurahan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ini sudah berangkat maju. Masyarakat Kelurahan Pejagalan yang mayoritas keturunan itu bisa mengubah citra buruk nama Pejagalan yang sering dijadikan sebagai tempat pembantaian. Kini sebagai kawasan yang aman dan tertib, bahkan di kali yang membatasi wilayah Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Kampung Muara sedang diprogramkan sebagai kawasan unggulan transportasi laut. Ini sungguh beda dengan saat Pejagalan disebut kawasan pengujian yang sungguh mengerikan. Ungkap sesepuh Pejagalan kepada kami, kalau ada yang mengartikan Pejagalan sebagai tempat penyembelihan hewan, memang ada benarnya. Sebab dulunya di Pejagalan memang ada pemotongan hewan, tempat di Bandengan. Namun konon cerita orang-orang tua dahulu, juga sesepuh Pejagalan kepada kami mengaku, sebelum disebut Pejagalan, tadinya kawasan itu diberi nama Jagal, yang dalam kamus bahasa berarti pembantaian, pemotongan leher, dan pembunuhan. Namun lama-kelamaan diberi imbuhan, pe dan an, yang hingga kini menjadi Pejagalan. Kedua tokoh Pejagalan itu sendiri membenarkan kalau kawasan Pejagalan sekarang lebih angker dari namanya. Kalau dulu di Pejagalan dikenal sebagai nama kawasan Teluk Gong, dan hampir semua orang yang mengenal daerah Teluk Gong akan merinding bulu kuduknya bila melintasi kawasan itu tempo dulu, karena ada cerita yang sangat menakutkan sehingga di kawasan itu tersebut daerah pengujian. Ceritanya begini, setiap orang-orang yang melintasi atau main ke Teluk Gong dipastikan akan menderita sakit seperti demam dan lain-lainnya. Konon, dulunya sebelum tahun 1960-an, di Pejagalan hanya berupa rawa dan kuburan. Kuburan itu yang dikenal disebut kuburan Kampung Gusti. Konon di sana ada beberapa keturunan Bugis yang menetap di sana dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Di kawasan itu pun ada orang-orang sakti yang sering menguji mereka yang melintas kawasan tersebut. Di antaranya, dengan kesaktian orang yang melintas akan bertemu macan tutul dan makhluk jadi kejadian lainnya, sehingga sekembalinya dari Teluk Gong akan menderita sakit. Setiap orang lewat Teluk Gong ke rumahnya akan sakit, karena itulah disebut daerah pengujian. Ungkap sesepuh yang menetap di kawasan itu sejak tahun 1960 pada masa Gubernur Soemarno dan presidennya masih Bung Karno. Nama Teluk Gong di Pejagalan, konon dulunya setiap hari sekitar hari Jumat sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat terdengar suara gong berbunyi, gong yang didengar hampir ke pelosok kampung di Teluk Gong. Itu tidak diketahui wujud gongnya. Gong itu tidak kelihatan mata manusia, hanya ada suara yang terdengar beberapa menit lalu menghilang.
Ungkap sesepuh seraya menjelaskan kawasan Telukgong ketika itu dekat laut sehingga disebut Teluk. Karena dekat teluk dan sering terdengar gong, maka disebut Telukgong. Kantor Kelurahan Pejagalan sendiri tadinya berada di wilayah Jalan Pemukiman ASMK Kota Jakarta Barat. Namun dalam perkembangan kantor, Kelurahan Pejagalan berpindah sedikit 4 kali. Ketika masih di Jalan Pemukiman Lurah Pertanyaan bernama Arasli almarhum, dan kini pindah di Jalan Boncel dengan Lurah terakhir Mat Nasir sebelum pindah ke Jalan Boncel. Kantor Kelurahan Pejagalan juga sempat di Jalan Bandengan terusan dan di Jalan Telukgong Raya. Pada tahun 1960-an, saat yang pertama datang ke sini di Telukgong, jalan raya yang diaspal belum ada, masih berupa tanah, dan jumlah RW pun baru 3. Ungkap sesepuh mengenang masa lalunya tentang Pejagalan yang kini sudah berkembang memiliki 18 RW dengan 232 RT. Ia juga mengakui pernah diuji saat pertama melangkahkan kaki di Telukgong. Ketika itu melintasi di dekat kuburan, melihat ada orang-orang menggotong mayit. Setelah didekati ternyata menghilang. Dari orang-orang tua dulu, saya mendapat tahu kalau yang saya lihat yang digotong itu adalah bukan mayit tetapi harta karun. Ungkap sesepuh yang di tengah masyarakat kini mendapat julukan Lurah Telukgong karena sesepuh di kawasan tersebut. Julukan Lurah Telukgong itu dimulai pada tahun 1980 ketika Lurah Pejagalan dijabat Kustiar. Karena tahu benar tentang sejarah Pejagalan, oleh Lurah Kustiar dijuluki Lurah Telukgong tanpa SK. Sampai sekarang orang menjuluki saya Lurah Telukgong. Memang ia tak bisa mengukiri kalau dulunya Telukgong rawan kejahatan. Bahkan ada yang menyebutkan tempat jagal orang. Meski saya belum bisa memastikan demikian, hanya kata orang saja. Jelas sesepuh yang mengakui sempat juga mempergoki munculnya macan tutul ketika masih ada kuburan Kampung Gusti. Sesepuh Pejagalan juga membenarkan tahun 1960-an ia yang baru tinggal di Setiabudi Pejagalan sangat takut keluar rumah. Jam 6 sore saja keadaannya sudah sepi dan menakutkan. Banyak rampok dan begal. Ungkap Jamin tidak membantah kalau ada yang memplesetkan orang-orang yang mencari ikan di penjaringan sering dijagal di daerah Pejagalan. Namun sejalan dengan munculnya perumahan dan pertokoan serta hilangnya kuburan Kampung Gusti, kawasan Pejagalan relatif aman. Sebagaimana dikatakan Lurah Pejagalan Mat Nasir kepada kami, Pejagalan sekarang ini masyarakat aman meski terdiri dari banyak suku, tapi keamanan dan ketertiban sangat membanggakan di sini. Menyatakan dirinya pernah meraih juara lomba desa, lomba kebersihan, taman olahraga dan lain-lain. Pernah setahun saya tepat satu piala lomba. Ungkap dari sesepuh memastikan Pejagalan sekarang sudah berubah menjadi dulu. Dibandingkan dulu, Pejagalan kini lebih aman dan tertib. Tidak ada lagi makhluk kejadian yang mengerikan sebagaimana munculnya istilah pengujian bagi pendatang ke tempat itu tempo dulu. Nah, itulah sejarah daripada Pejagalan yang ada di Kecamatan Penjaringan. Bagaimana cangcingnya Babe, Tuan dan Nyonya? Sangat-sangat menarik bukan? Jadi di sini kita telah paham sejarah daripada tempat Pejagalan ataupun yang terdapat dalam Kecamatan Penjaringan. Terus pantengin Jaring Channel agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian terus dapat mengikuti video kami selanjutnya. Dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.